Jadi firman itu Tuhan. Yang kedua ditambah Roh Kudus ada 2 Tuhan. Ditambah Bapa berarti Tuhannya Herman ada 3. Jangan ditambah, dikalikan. Loh gimana? 1 kali 1 kali 1 berapa? Loh saya nanya satu-satu kamu jawab Tuhan kok. Ya, 1 kali 1 kali 1 berapa? Jawab. Jawab. Saya udah nanya kali-kalian, saya nanya Tuhan mau ada berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi di channel saya Arham Nagaim. Apa kabar semua? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Oke, seperti biasa kita di sini akan mendengarkan debat seru antar Islam dengan Kristen, yang mana debaternya adalah Ustaz Tahta dengan Pendeta Herman. Bagaimana keseruan debatnya? Langsung aja kita saksikan. Matius 11:25 mengaku punya Tuhan, dia ada di mana Tuhannya? Oh, sebagai manusia Tuhannya di surga. Wong jelas aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ada di mana Tuhannya? Itu Allah Bapa itu. Ada di mana? Ada di surga dong. Oke, berarti Yesus ada di dunia, Tuhannya ada di surga gitu. Sebagai manusia, Tuhannya itu ada Saya di surga. dananya sebagai manusia, Tuhannya Yesus kan dia punya Tuhan kan? Sebagai manusia. Iya, ada di mana Tuhannya? Ada di mana Tuhannya? Sebagai manusia, Tuhannya itu ada di surga. Iya, Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu ada di mana Tuhannya Yesus? Manusia, Tuhannya ada di surga. Sebagai manusia, Tuhannya ada di surga. Iya, berarti berarti Yesus punya Tuhan. Tuhannya ada di surga ya. Ya udah. Sebagai Tuhan, dia tidak memiliki Tuhan. Ya, berarti Tuhannya Kristen itu ada 2 ya. Manusia dia memiliki Tuhan. Tuhannya itu ada di surga. Jelas. Iya jelas Tuhan. Iya jelas. Tuhannya kamu ada 2 ya. Iya jelas. Nanyanya. Ya udah jelas. Ya, jadi jelas ya pengakuan kamu ya. Sebagai manusia dia memiliki Tuhan. Sebagai manusia dan sebagai Tuhan dia punya Tuhan. Dia memiliki Tuhan. Dia memiliki Bapa. Bapa ya sudah jelas. Allah Bapa. Ya udah jelas sudah. Jadi jelas ya. Ya jelas ya, ada 2. Adalah 3 pribadi. Iya, ada 3. Yesus sebagai Tuhan tidak memiliki Allah. Ya udah jelas ya, ada 3 ya Tuhannya ya. Itu namanya Allah Bapa. Oke, terima kasih. Manusia memiliki Tuhan. Ya, itu adalah di surga. Ya udah jelas sudah ada 3 Tuhanmu. 3 pribadi, 1 roh. Oke, kalau memang 1 yang mana Tuhannya? Yang di surga apa yang di dunia? 1 di dalam roh, 3 dalam pribadi. Oh, berarti ada 3. Oke, terima kasih. 3 pribadi. 3 pribadi, berarti ada 3. 1 roh. 1 roh. Makanya roh itu Tuhan apa bukan? Roh itu Tuhan apa bukan? Roh itu adalah esensinya Tuhan. Iya, Tuhan apa bukan? Semuanya adalah roh. Saya nanya, roh di situ Tuhan apa bukan? Roh, anak, Roh Kudus adalah roh. Iya, di situ roh itu Tuhan apa bukan? Roh itu esensi Tuhan. Roh itu Tuhan apa bukan? Jawab. Roh Kudus Tuhan. Tuhan, terus firman Tuhan. Udah, oke, dapat 1. Oke, dapat satu Tuhan saya. Sekarang nanya lagi, firman Tuhan apa bukan? Yesus itu adalah Tuhan. Oke, ada. Oke, dapat 2 Tuhan saya. Sekarang terlahir. Udah dapat Tuhan 2 ya. Terakhir, Bapak Tuhan apa bukan? 2 pribadi, bukan 2 Tuhan. Bapak Tuhan apa bukan? 2 pribadi, bukan 3 pribadi. Bapak Tuhan apa bukan? 3 pribadi, 1 Tuhan, 3 pribadi, 1 Tuhan. Oke, berarti ada 3 ya. Oke, saya dapat Tuhan 3. 3 pribadi, 1 Tuhan Esa. 3 pribadi, 1 Tuhan yang Esa. 3 pribadi, 1 Tuhan yang Esa. Iya, berarti ada 3 ya. Tuhan. Terus. Jangan kau hitung-hitung Tuhan. Iya, ada 3. 3 pribadi. Iya. 1 ya? esensi yang Esa. Itu Tritunggal. Iya, ada 3 berarti. 1 esensi yang Esa. Iya, terus. Itu. Terus. Udah. Ya, jelas. Ya jelas ada 3 Tuhannya. Tidak ada 3 Tuhan. 1. Iya, ada 3. Waktu diakui kok. 1 Tuhan yang Esa, 3 pribadi. Iya, berarti ada 3. Kamu udah tanya satu-satu. Tuhan. Tidak ada, aku tidak pernah mengatakan 3 Oke, biar kamu yakin dengan jawaban kamu. 3 pribadi. Biar kamu yakin dengan jawaban kamu, saya tanya. Yesus firman itu Tuhan apa bukan? 1. Ayo jawab. Oh, oke, saya ulangi ya netizen. Jadi firman itu Tuhan. Yang kedua ditambah Roh Kudus ada 2 Tuhan. Ditambah Bapa berarti Tuhannya Herman ada 3. Jangan ditambah, dikalikan. Loh gimana? 1 kali 1 kali 1 berapa? Loh saya nanya satu-satu kamu jawab Tuhan kok. Ya, 1 kali 1 kali 1 berapa? Jawab. Jawab. Saya udah nanya kali-kalian, saya nanya Tuhan mau ada berapa? 1 kali 1 kali 1 berapa? Oh, kali-kalian, jangan penyimpang. Saya nanya Tuhan.
1 kali 1 kali 1 berapa? Jawab. Kamu mau debat matematika atau Tuhan ini? Jawab. 1 kali 1 kali 1 berapa? Melenceng Jawab. ke matematika ini. 1 kali 1 kali 1 berapa? Jawab. Itu Ada 3. Tambah. Kau kelas 3, aku kelas 4. Nah, coba. Bapak ditambah Roh Kudus berapa? Jawab Ditambah dulu. Bapak ada berapa? 1 kali 1 berapa? Ada 3. 1 kali 1 Bapak ditambah Bapak ada 1, ditambah Firman 1, 1 tambah 1 2, ditambah Roh Kudus menjadi 3. Kau pengecut, kau berani jawab. 1 kali 1 kali 1 berapa? Coba 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Kau pengecut. Ini ketuhanan itu bukan dikali, ditambah. Masa dikali? Siapa bilang ajaran dari mana tambah-tambah? Ya sekarang coba. Tambah-tambah. Roh Kudus ditambah Firman ada berapa? Ayo. Jadi 1 kali 1 kali 1 berapa? Coba. Di situ kan ada 3. Roh Kudus, Bapa, Anak, Firman. Ya makanya 1. Lalu ditambahkan ini ada berapa? Jawab dulu itu. Hah? Saya udah nanya perkalian. Jawab dulu. Bukan perkalian ditanya ini. Jawab dulu. 3 pribadi ini. 3 pribadi ini kalau ditambah ada berapa ini? Oke. 1 kali 1 kali 1 berapa? Emangnya mereka dikalikan? 1 kali 1 berapa? Coba, saya nanya lagi. Firman itu Tuhan apa bukan? 1 kali 1 kali 1 berapa? Oh, berarti Tuhan. Oke. Roh Kudus Tuhan apa bukan? Oh, Tuhan juga ada 2. Terus Bapak itu Tuhan apa bukan? Jawab. Bapak itu Tuhan apa bukan? 1 kali 1 berapa? Oh, Tuhan juga. Berarti ada 3 Tuhanmu. Oke, terima kasih. 1 kali 1 kali 1 berapa? Ada 3. Ada 3. 1 kali 1 kali 1 Bapak tambah Anak tambah Roh Kudus ada berapa? 1 kali 1 kali 1 berapa? Jawab. Oh, berarti Bapak Tuhan ya? 1 kali 1 kali 1 jawab. Terus Firman Tuhan juga apa bukan? Jawab pertanyaan. Oke, ada 2. Berarti ada 2 Tuhan. Saya tengahi dulu, bentar. Saya tengahi dulu, saya tengahi. Ya. Saya kata, ini bentar, saya ngasih pertanyaan kedua narasumber. Pak Ya. Herman itu kok bisa jadi kali-kalian itu game alasannya apa? Ya, kenapa bisa tambah-tambahan? Bentar, Pak Herman, bentar. Kenapa bisa tambah-tambahan? Bentar, saya moderator, Pak. Bentar, biar enak kita dengarnya. Ya kenapa kamu tanya dia kenapa tambah-tambahan? Bentar, tunggu dulu bentar. Saya tanya sama Anda, itu kok bisa jadi kali-kalian alasannya apa? Terus Ustaz Tata, itu kok bisa jadi ditambahkan alasannya apa? Silakan. Salah saya dulu. Jadi kenapa ditambah? Karena di situ ada 3. Ada Bapa, Firman, dan Roh. Ini sudah jelas ini. Maka kalau ditanya satu-satu, Bapak Tuhan apa bukan? Iya, oke. Anak, Firman Tuhan, iya. Roh Kudus, ya Tuhan juga. Berarti ada 3 udah. Kenapa kok ada 3? Iya, Bapa ditambah Roh Kudus. Kan satu pribadi katanya. Oke. Ditambah Bapa. Ya udah. Kalau dikali mau gimana dikalikan? Alasannya karena ada 3. Memang Trinitas itu menurut skema teologi, Bapak bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapak. Berarti ada 3. Nah sekarang ke Pak Herman. Kok bisa jadi kali-kalian alasannya gimana Pak? Monggo. Ya ada 3 pribadi yang berbeda, tetapi satu roh. Roh itu tidak terbagi-bagi. Ya oleh karena itu ya dia tetap satu karena itu roh. Satu roh, 3 pribadi. Di dalam roh itu mereka bersatu. Makanya kalau mau pakai istilah satu itu harus 1 kali 1 kali 1 karena satu roh. Bisa berpisah nggak? Pribadi. Bisa berpisah Firman dengan Allah itu? Bisa berpisah apa enggak? Ini sudah 10 kali kau tanya, malas aku jawab. Kau bertele-tele. Kalau saya dengan suara saya gak bisa berpisah. Kalau satu waktu, saya kan gini. Saya contohkan. Sebagai roh satu. Sebagai pribadi dan berbeda. Lagi, saya tengahin lagi. Jadi mana yang lebih cocok? Bentar Pak. Mana yang lebih cocok? Perkalian atau penambahan? Trinitas 3 di dalam 1. Ya, Trinitas atau 3 in 1. 3 di dalam 1. Berarti ada 3 pribadi yang dikumpulkan. Saya potong ya. Ya. Tuhan itu tidak untuk dijumlah-jumlahkan ya. Itu tadi hanya kerembulan. Ini tidak penjumlahan nih Pak. Tapi tidak ada. Tuhan itu tidak bisa dijumlahkan ya. Karena Tuhan itu tidak bukan dijumlahkan. Tapi Anda sendiri tadi sudah mengakui ada 3 pribadi. Enggak, itu hanya Tuhan tambah-tambah dia. Itu bukan tambah-tambah dia. Tapi dengar dulu. Ini saya mau menengahi Pak. Tidak bisa dijumlahkan. Bentar dulu. Tidak terikat dengan arematika. Tuhan itu tidak terikat dengan matematika. Saya mau menengahi.
Anda jangan debat sama saya. Oi, Anda jangan debat sama saya. Pak Pendeta Herman ini susah sekali ya dibilangin. Padahal moderator sudah menengahi, dia masih bicara aja. Saya mau menengahi saja. Mana Mana yang lebih perhitungan itu baik? tidak diperpanjang. Saya Tidak moderator. diperpanjang, Anda nggak perhitungan. hormat sama moderator. Ya, tidak kalau Ya, ini saya tengahi saja. Mana yang lebih cocok perkalian atau penambahan untuk Trinitas ini? Trinitas 3 di dalam 1. Ada 3 pribadi, kemudian dikumpulkan menjadi 1 di dalam 1 itu tadi. Nah, mana yang cocok? Begitu loh. Perkalian apakah cocok untuk membuktikan Trinitas? Mana yang lebih cocok, penambahan atau Trinitas? Begitu, silakan. Kedua narasumber. Ya, kalau menurut saya yang cocok itu ditambah, karena memang pribadinya beda. Karena yang menciptakan itu kan, kalau Islam kan Allah, ya udah, satu udah, nggak bisa ditambah-tambah. Nah, kalau dikatakan firman ini Yesus ada firman jadi manusia pencipta, ya harus ditambah. Roh Kudus juga apa itu katanya? Wataknya mungkin. Itu sama dengan ajaran pagan kan? Brahma, Wisnu, Siwa, pencipta, penyedia, penghancur. Memang 3 pribadi ya ditambah itu, berarti dewa ada 3. Gitu loh. Ditambah Wisnu, ditambah Siwa, ditambah Brahma. Karena pribadinya beda. Kalau kata Kristen, penciptanya itu kalau dalam Hindu Brahma. Kalau kata Kristen, firman, diciptakan dengan firman, gitu loh. Nah, Siwa ini bahkan roh, penyedia. Gitu loh. Jadi yang cocok pagan Kristen ini, gitu loh. Silakan, Pak Herman. Silakan Pak Herman, monggo dibuka mute-nya. Pak Herman, silakan dibuka mute-nya Pak Herman. Baik. Ini saya suruh buka ya, minta untuk mulai bunyikan apa nih? Minta bunyikan dah. Silakan Pak Herman dibuka. Silakan Pak Herman. Tadi saya mute karena saya moderator dilawan. Jangan dilawan moderator itu. Loh, saya sudah Jangan. mengatakan ya, Allah itu bukan benda, tidak bisa termasuk dalam hitungan. Tadi saya mengatakan kali-kali itu hanya untuk melawan tambah-tambah dia. Karena apa? Tadi dari awal saya sudah mengatakan bahwa Allah itu roh, bukan benda, bukan tubuh manusia. Ya, roh itu tidak bisa dihitung. Dia itu lebih tinggi daripada ruang dan waktu, lebih tinggi dari hukum alam. Jadi kalau roh itu diikat dengan hukum matematika, ngaco total. Ya, Allah itu bukan untuk dihitung, tapi untuk dipahami. Tugasnya firman itu untuk apa? Tugasnya firman apa? Tugasnya firman. Saya nanya. Kalau memang itu masih dibagi-bagi kayak gitu, tugasnya firman apa? Pakai timer aja dah. Moderator pakai timer. Saya itu tahu kamu itu debat zaman dulu itu loh. Aku kenal kamu, kalau nggak dikerasin kamu tambah ngeyel kamu. Kau tidak pandai, tolol kau tidak paham. Enggak boleh nyerang pribadi, enggak boleh nyerang pribadi, jangan begitu. Kalau kepepet enggak usah nyerang pribadi, Pak. Ini debat apaan? Ini agamamu seperti ini, Pak. Katanya agama kasih, kok ngatain orang tolol-tolol gimana sih? Debat yang baik dong. Silakan. Kalau nyerah, ngomong kalah, udah nyerah, enggak usah nyerang pribadi, enggak boleh nyerang pribadi. Lanjut. Apa nyerang pribadi ini? Enggak boleh. Apa Anda mau menunjukkan Kristen seperti itu? Silahkan. Katanya kasih musuhmu, tapi kok mulutnya busuk kayak gitu sih? Gimana ini? Jangan hujat-hujatan lah. Jangan di-mute begini. Ya, tidak fair kau. Ya, saya mute karena Anda menyerang pribadi. Dia duluan yang bodoh-bodohin, bukan saya. Dia duluan. Dia kohos. Kau jangan mute begini. Kau tidak fair kau. Ya, ini. Kalau Ayo mau dijawab. Benar. Kalau mau dilanjutkan pakai timer. Kalau tidak, saya tidak mau. Pakai timer. 5 menit dari tadi. Mau sampai pagi, oke. Udah tekan timernya tadi sudah. Ayo. Mulai sekarang. Kalau menyerah silakan kabur. Tidak ada menyerah. Ya udah jelaskan. Oke, sekarang tugasnya firman apa? Tugasnya firman apa? Kau berulang-ulang aja pertanyaanmu bertele-tele. Yang enggak saya nanya, kan 3 pribadi nih. Timer. Tugasnya firman apa? Tugasnya firman? Pakai timer. Takut, kalau takut kabur silakan. Pakai timer. Ya udah dijawab, ayo. Siapa yang takut sama kau? Posisinya firman Allah itu apa tugasnya? Siapa pula kau? Pakai timer. Siapa pula juga kamu? Ayo. Pakai timer. Ya. Jadi tugasnya firman itu apa? Iya. Ayo.
Tugasnya Allah apa? Tugasnya firman apa? Coba. Pakai timer. Kalau Ya. Dewa 3 itu jelas Pakai hadapan kita timer. penyedia Allah batu itu penghancur. disembah. Nah, saya Ya, nanya, Allah itu punya putri, tugasnya Allah- posisinya Allah firman amanat. itu apa? Itu adalah berhala. Hah? Itu berhala itu. Kalau Nggak Brahma bisa disembah. bisik siwa itu Allah nyata itu dewa bulan. tugasnya. Allah itu dewa bulan. Nggak Saya bisa nanya, disembah, ya. tugasnya firman Menyembah itu batu 5 apa? kali sehari, itu musyrik namanya. Musyrik Loh, itu menyembah ditanya kok batu kemana-mana 5 kali dia? sehari. Hah? Ya, ajar aswad itu bukan Tuh. Allah SWT. Oh, kemana-mana ini orang? Ya, Allah SWT itu tuh ada di sana, di atas, di arsy. Jadi tugasnya Ya, firman disapa itu apa? Allah itu. Hah? Ngapain dia disapa sebagai Allah? Hah? Ini Di udah mana? nggak sehat nih, diskusinya udah nggak sehat ini. Gini, Ya, Pak De. ini Kenapa gimana sih? disembah 5 kali itu ajar aswad itu? Ya, Oke. buat Oke, di sini barusan pendeta Herman ini bilang kalau Hajar Aswad itu adalah Allah ya. Kami umat Islam tidak pernah menganggap Hajar Aswad itu Allah ya. itu Benar, benar itu. Tata. Itu Dia paganisme. mengatakan kita menyembah Hajar Aswad, di mana buktinya, Pak? Ya, Tidak di mana ada. dalilnya? Ayo. Iya buktinya. Di mana dalilnya? Ada dalil. Kalau saya Berlutut. kamu menyembah bangke, saya punya dalil. Bentar, Pak. Kalau saya mengatakan kamu menyembah bangke, saya punya dalil. menyembah itu berlutut sujud menyembah. Yang sujud kepada Hajar Aswad, di mana perintahnya? Di mana perintahnya? Dalilnya mana? Praktek dan sebagai perintah lagi prakteknya. Di mana ada? dalilnya? Loh, prakteknya begitu. Ngomong pakai dalil. Ngomong Itu pakai dia dalil, semua ya. ada. Ngomong nggak pakai dalil Ada. itu asumsi. Pakai dalil itu praktek. Prakteknya begitu. Prakteknya Ya, mana? tentu. Prakteknya Ya, menyembah menyembah. Hajar Aswad itu Ya, mana? mencium itu. Tapi kalau Iya, saya Teh. bilang kamu menyembah bangke, saya punya yang dalil. paganisme. Lukas Itu yang 24 ayat paganisme 3, itu. kamu menyembah bangke di situ. Itu kau menyembah Ya. batu sama. Nggak ada Ya. dalil, nggak Ya, masalah, ada nggak ngaruh. juga Itu hanya tuduhan prakteknya. aja. Ada. Tetapi Ada saya punya dalilnya, dalil ada. bahwa kau menyembah bangke. Dia- Saya punya dalil. Dia disapa Itu loh. sebagai Allah Ini di situ. udah nggak bagus ini, Enggak. Ada Ya. dalil, nggak ada dalil. Gini Ustaz Suki, saya tahu dia itu debat, aku tahu tahun berapa itu. Memang penghujat aslinya dia itu. Saya tahu. Ya. Makanya saya tadi pertamanya halus saya. Siapa tahu berubah. Ternyata Siapa yang halus? Siapa yang Walaupun halus? umurnya Saya udah tua, mulai- udah berubah saya dia. mulai menghujat. Ya. kapan saya menghujat? Ayo. Hujat mana? Oh, dari tadi menghujat pagan. Wong saya pakai dalil ini semua. Pertama kali menyebut pagan. Loh, Ada kalau menyebut bukan menyebut pagan, saya nanya kamu jawab, akhirnya pagan juga jawaban kamu. Iya, kamu menyebut Oke, pagan, sekarang gini. itu buktikan Tuhan pagan. itu kalau pagan keindahannya turun jadi manusia, itu ajaran pagan. Kalau Menurut pagan kamu itu Yesus itu menyembah ilahi apa enggak? Allah. Ya. Hah? Jadi menyembah Allah itu ada di arsy. Tidak Enggak, ada saya di- nanya. Saya Di nanya. Sabah Kalau pagan itu kepribadiannya daripada turun jadi manusia. Bangsa Quraisy. Quraisy itu mempunyai 300 lebih dewa-dewa. Dia menyembah itu di Nah, makanya itu. kalau udah paham Bible Jadi itu, kalau itu belajar. itu, Di sini kau banyak menyembah Muslim itu kepada paham bukan Bible. Itu pagan. Ya. Kau yang pagan. Makanya kamu Makanya itu jangan belajar salah. Bible. Allah ini. Ya, Ya. jangan cuma modal umur. Ya. Kau juga tadi mengutip, kau banyak mengutip Injil-Injil palsu dari Injil apa? Jadi Yohanes semua itu kan palsu berarti. Injil Oh, saya pakai Markus, Yohanes, Matius, Lukas. itu Injil pagan Palsu katanya. Coba ya. Baru kali ini saya mengatakan Kristen ngaku jujur. Ya. Ya. Tidak Baru ada kali ini aku lihat Kristen jujur. Katanya Tidak ada. Lukas, Markus, Matius palsu Oke, katanya. Jadi waktu habis. Waktu habis. Selesai. Selesai, udah. Udah, Ya. selesai. Ayo. Nanti kesini lagi kalau mau tak injilin lagi ya. Oke, Iya, boleh pakai waktu, pertanyaan kalau nih. kau berani pakai Rekan. waktu. Iya. Tak Pakai injilin timer, lagi. kalau kau berani, Biar pakai kamu timer, paham kamu kamu. tak berdaya kau. Tak berdaya kamu. Tidak Sudah berdaya habis, kau membantah sekarang. kalau pakai timer. Padahal saya dari tadi pakai Bible. Padahal saya dari tadi pakai Bible. Bentar dulu. Hormati moderator. Ya, sekarang waktu sudah habis. Mau closing statement atau gimana? Saya minta ya. berdua, silakan. Ya, ayo ya. Oke, saya dulu ya. Jadi gini. Jadi Yesus itu sama sekali tidak punya kuasa apa-apa. Dia seorang nabi yang gagal, diutus satu kaum aja dia mau dibunuh. Katanya mau menyelamatkan, padahal dia sendiri tidak selamat. Padahal tugasnya cuma satu. Hei Israel, Tuhankanlah Allah. Israel menolak, tidak percaya kepada utusan. Kristen aneh lagi, ditolak jadi utusan malah dituhankan. Kan ini sangat kacau ini.
Wong aku utusan saja ditolak oleh Israel. Malah ada orang-orang yang nggak tahu apa-apa malah dituhankan. Coba, padahal dia tugasnya sudah enak dia. Aku ini utusannya Allah. Untuk siapa Yesus? Untuk Israel. Mana dalilnya? Yohanes apa? Matius ya 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Oke, Yesus. Kalau kamu memang utusan, yang namanya utusan itu kan menyampaikan firman sesuai Yohanes 3:4. Iya, mana dalilnya? Ya ini, Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sesuai apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Ya oke. Sekarang ada orang mentuhankan kamu. Yesus siapa? Pak Herman. Wah, itu bodoh itu. Jangan, Tata. Jangan, maaf ya. Oh, berarti orang tidak tahu apa-apa. Maksudnya, kalau bahasa Arab, jahlun itu bukan bodoh. Ukuran enggak, jahlun itu dia tidak tahu tentang kitab suci, gitu ya kan, ada dalam fikih itu. Orang yang bodoh, maksudnya orang yang jahlun, gitu ya. Maksudnya apa jahlun di situ? Tidak tahu tentang agama, tentang kitab suci, ya gitu. Jadi katanya Yesus kalau ada orang yang mentuhankan dirinya, maka dia tidak paham tentang ajaran Yesus, karena ajaran Yesus sudah jelas. Apa? Dia itu utusan, penyampai firman, dia juru selamat. Bagaimana caranya selamat masuk surga? Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Jadi jelas, kalau ingin selamat, juru selamat harus mentuhankan Allah, jangan mentuhankan Yesus. Kalau ada orang mentuhankan Yesus dengan alasan supaya Tuhan itu bisa dilihat, ini namanya pagan. Coba aja ajaran pagan itu, dewa-dewa. Patung-patung di kuil-kuil, ya. Atau orang Arab ada Lata Uzza Manat. Itu kan berfisik. Nah, disebut anak Allah itu kalau di Arab dulu. Nah, sekarang kalau ada orang mentuhankan Yesus dengan alasan anak Allah, berarti sama dengan orang Quraisy ajaran pagan yang mentuhankan 3 dewa, Lata Uzza Manat, Bapa Anak Roh Kudus, gitu loh. Atau apa? Kalau di dalam Mesir itu Horus, Osiris, Isis. Kalau di Yunani Zeus, Hera, Athena. Kalau di Roma ada Jupiter, Juno, Minerva. Kalau Herman, Bapa Anak Roh Kudus. Semuanya Trinitas, tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya Trinitas itu di ajaran pagan. Kalau ajaran Yesus, hai Israel Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Kata Musa, sama. Kata Nabi Muhammad, Qul huwallahu ahad, Esa. Jadi jelas ajaran para nabi itu ajaran samawi, bukan Tuhan turun jadi manusia. Kalau Tuhan turun jadi manusia, keilahiannya Tuhan ada manusia 100% manusia, 100% dewa. Nah, itu ajaran pagan. Ya, kalau ada manusia punya 2 pribadi. Dalam sisi Tuhan, ya dia Tuhan. Karena apa? Karena menjelma jadi manusia. Tapi 100% manusia karena dia juga apa? Makan, tidur, ya. Terus semualah kegiatan manusia karena dia manusia. Maka disebut 100% manusia. Disebut 100% Tuhan karena memang ada keilahian. Nah, ini ajaran dewa-dewa. Ini harus tahu ya. Jadi apa? Jelas. Karena saya dari awal sudah menjelaskan ini loh sifatnya Tuhan itu. Dia tidak bisa dilihat, tidak sama dengan apapun, tidak pernah mati. Yesus pernah mati. Tapi sudah bangkit, walaupun bangkit pernah mati. Tidak mungkin Tuhan gitu. Tapi ada sosok pribadi, gak ada. Perjanjian lama orang Israel dari dulu sampai sekarang gak ada Esa itu 3 pribadi, gak ada. Sosok Anak Roh Kudus itu gak ada. Itu cuma ajaran pagan Yunani supaya bisa mentuhankan manusia. Karena kalau manusia tidak berwujud jadi Tuhan tidak berwujud manusia, maka mereka tidak akan beriman orang-orang Yunani itu. Ya, sehingga karena dewa-dewa itu pasti banyak. Mana mungkin kalau kita banyak kegiatan kok Tuhan satu, kata pagan. Ya seharusnya dewa itu banyak. Jadi ada pencipta, ada penyedia, ada penghancur. Nah gitu. Terus ada juga Allah menciptakan dengan firman. Nah, Allah sendiri ya apa? Nah, berarti apa? 3 sosok ini punya tugas masing-masing. Tugasnya Bapa apa? Itu berarti Brahma, pencipta ya. Apa? Penyedia. Kalau anak apa? Pencipta berarti Brahma. Kalau anak itu ibaratkan Brahma. Nah, kalau roh itu Wisnu ya. Kalau penghancur itu apa? Ya Bapak itu sendiri itu. Ada 3 berarti ya. Ada penyedia, ada pencipta, ada penghancur. Ada Bapa, ada anak, ada Roh Kudus. Ada Brahma, Wisnu, Siwa. Ada Horus, Osiris, Isis. Ada Zeus, Hera, Athena. Ada Jupiter, Juno, Minerva. Nah, ini ada di negara masing-masing. Kalau di negara Roma sekarang udah berubah menjadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau dulunya karena itu Yunani ya, ada Zeus, Hera, Athena. Oke, silakan. Silakan, Herman. Herman, fokus pada pembuktian Yesus Tuhan. Mana timer? Sini cuma sekedar info ya.
ajaran pagan itu adalah ajaran yang menyembah berhala ya. Seperti agama-agama yang lain ya. Ini udah jalan belum? Mana timernya? Lip? Udah. Ya. Fokus. Jadi tadi Yesus Tuhan itu sudah beratus-ratus ayat saya kasih, tapi diam 1000 bahasa. Tidak ada satu pun dibantah. Ya. Malah larinya kepada paganisme. Saya tidak heran, ya, karena Tata ini terpengaruh oleh paganisme. Karena Quran itu banyak diambil dari ayat-ayat dongeng yang ada di dalam kitab Gnostik. Ali Imran 46 itu diambil dari Syriac Arabic, Infancy Gospel. Ali Imran 49 diambil dari Infancy Gospel. Bentar, ini kok larinya ke Quran sih? Ini kan nggak bahas tentang kitab suci. Jangan dong, jangan kemana-mana dong. Mas Yuki, udah nggak benar ini. Nggak bener ini kalau lari ke kitab suci. Ini yang dibahas bukan kitab suci. Makanya saya suruh fokus. Silakan lanjut. Kalau fokus, silakan lanjut. Nggak fokus, nggak boleh. Fokus. Pembuktian ketuhanan Yesus. Silakan. Iya, wong saya tadi juga dilarang kayak anu. Iya, tetap fokus gitu loh. Di stop dulu itu timernya. Timer, stop dulu timer. Pak Pendeta Herma. Ini malah membahas kitab suci. Nggak ada hubungannya dengan apa yang kita bahas malam ini. Saya moderator harus tegas. Silakan bahas bahwa Ya, Kristen bukan pagan. Buktikan saja gitu loh. ya Kristen itu bukan pagan karena dia tidak paham. Tadi saya sudah mengatakan ayat-ayat bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia. Kalau dia mencampur adukan antara sifat Allah dengan sifat manusia, itu kacau. Ya, itu pikiran yang kacau. Karena apa? Ya, selalu kelemahan daripada si Tata ini adalah yang mengkontraskan sifat manusia dengan sifat Allah dan sifat Allah dengan sifat manusia. Sedangkan Yesus itu adalah Allah dan manusia. Ya, itu jelas buktinya ada. Kan saya sudah kasih tahu Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Allah yang menjadi manusia. Dan dia diutus untuk mati disalibkan menebus dosa manusia. Sebagai itulah dia sebagai utusan, ya. Jadi jelas, ya, ada Allah Bapa yang mengutus dia, ya, dan Yesus itu adalah Allah diakui oleh Gabriel, diakui oleh malaikat Gabriel, ya, diakui juga oleh para rasul, diakui juga oleh para nabi. Ya, dia itu adalah Allah karena dia disembah. Dia disembah oleh para malaikat, dia disembah oleh para rasul, dia disembah oleh para nabi, dia disembah oleh para penganutnya. Malah dia disembah juga oleh orang Majus yang datang ya dari timur, ya. Jadi jelas ya di sepanjang Alkitab Yesus sebagai Allah, Yesus sebagai Tuhan beratus-ratus ayatnya. Hanya saja ya kalau otak pagan yang melihat ya Alkitab, pikirannya selalu pagan, ya. Nah, otak pagan ini susah karena worldview-nya adalah worldview pagan. Sudah biasa mempraktikkan pagan, jadi dia mencap orang lain pagan. Saya sudah katakan dari tadi, melihat Yesus itu jangan melihat dari kitab suci yang lain, ya. Karena Isa itu bukan Yesus, Yesus itu bukan Isa. Yesus itu Tuhan, ya. Jadi kalau mau melihat Yesus pakai kacamata kitab suci yang lain, apalagi yang otaknya sudah dipengaruhi oleh paganisme, ya, repot urusannya. Dia tidak bisa membedakan mana Allah yang benar, mana Allah jadi-jadian, ya. Jadi selalu dia dipengaruhi oleh ajaran-ajaran paganisme. Makanya dia pakai kacamata pagan, mau melihat Alkitab, tidak mungkin ada kebenaran. Yang ayat-ayat tadi sudah jelas saya buktikan semua, ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu adalah topik yang utama di sini. Yesus sendiri mengaku dirinya adalah Tuhan. Saya adalah firman itu. Saya yang awal dan yang akhir. Dan saya maha kuasa. Di Wahyu 1 ayat 8. Apalagi yang mau dibantah? Ya, malaikat Gabriel sendiri mengatakan terlahir Tuhan. Apalagi mau dibantah? Tapi kalau otak pagan, dia nggak bisa. Karena otaknya itu sudah disetir ya dari dalam worldview-nya itu. Pokoknya Yesus itu pagan, ya repot. Kalau diskusi dengan orang yang otaknya pagan begini susah. Jadi kalau dia bisa menghormati kebenaran Alkitab, dia harus menghormati kebenaran. Ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena semua ayat-ayat dari tadi banyak sekali sudah pernah. Kan kalian kalau kalian rekam,
kalian lihat satu persatu itu ayat, ya, dicamkan, suruh si Tata camkan semua itu ayat-ayat satu persatu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Suruh dia bantah, ya, jangan cuma ngomong pagan melulu, buktinya tidak ada, ya, tidak ada satu pun ajaran pagan di Alkitab itu, ya, demikian kira-kira. Yesus dalam Oke, pencinta debaters, itulah tadi debat antar Stasta dengan Pendeta Herman ya. Ya, mungkin teman-teman debater bisa menilai sendiri ya. Yang mana yang tidak mau mengakui kekalahannya waktu debat. Kalau menurut saya ya, ini Pak Pendeta Herman ini sangat sulit untuk diajak berdebat ya, karena dia pasti ngeles terus ya, walaupun kita udah betul tetap dia salahkan. Oke, sekian dulu video dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.